ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antara kenikmatannya adalah kita di pagi hari ini bisa bersama-sama melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Dalam keadaan kita sehat semuanya, aman. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkum aminan bisirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yawmih, faka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Rasulullah, barang siapa yang dia bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat tubuhnya, bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan ibadah, wa indahu qutu yaumih, dan di rumahnya itu ada bahan makanan yang bisa dia makan di hari itu. Maka barang siapa yang mendapatkan di pagi hari 3 kenikmatan ini, aman di rumahnya, tidak ada rasa takut, tidak ada tekanan, kemudian sehat tubuhnya, kemudian di rumahnya dia dapati bahan makanan yang bisa dia makan di hari itu. Kata Rasulullah, seakan-akan dia mendapatkan dunia seluruhnya. Dia bahagia. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan itu sederhana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hanya saja kita bersyukur. Semua kenikmatan yang apabila kita syukuri, itu akan mendatangkan kebaikan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini, yang seperti sebelumnya, kita membahas kitab Kutub min Syama'il al-Muhammadiyah. Namun untuk di kesempatan pagi hari ini kita ingin menyebutkan pembahasan tematik untuk menyebutkan sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin hadis ini sudah kita bahas atau bahkan sudah kita dengar bersama, namun kenapa kita bacakan hadis ini untuk mengingatkan kita
Itu hadis yang menyebutkan kepada kita tentang konsep hidup bahagia yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang seharusnya kita selalu ingat. Itu sebuah konsep hidup yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk seorang itu bersyukur. Untuk seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dan ini saya sebutkan pertama untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Hadis itu adalah hadis yang tidak asing di telinga kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang menghafal. Namun kita butuh diingatkan yang seperti ini. Karena terkadang kita dalam menjalani kehidupan ini, hati kita merasa tidak tenang. Hati kita merasa tidak bersyukur. Bahkan hati kita itu lebih cenderung untuk melebihi apa yang ada pada diri kita. Dan lebih cenderung bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sedikit. Ya. Dan kita lebih memandang bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu lebih banyak. Ya. Terkadang kita seperti itu. Kenapa kok si fulan ya, hidupnya seperti itu enak? Ya, apa-apa mudah. Hartanya banyak. Anaknya banyak. Terkadang kita dalam menjalani kehidupan itu seperti itu. Jadi melihat kenikmatan itu yang ada pada orang lain. Sementara kita banyak melupakan bahwa kita sedang dimuliakan oleh Allah dengan sebuah nikmat yang tidak ada pada orang lain. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebuah konsep dalam hidup ini yang barang siapa menjalankan, mempraktekkan konsep ini, maka dia akan tenang hatinya. Maka dia akan bahagia. Dan dia akan merasa bahwa dia sedang dimuliakan oleh Allah dengan sebuah nikmat. Karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi di pertama, bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ya. Bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumah, sehat tubuhnya, ada makanan yang bisa dia makan di hari itu sudah bahagia. Ketika seorang itu bersyukur. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Dia berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Kata sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian itu kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian. Dan janganlah kalian itu melihat kepada orang yang di atas kalian. Ya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang seperti itu lebih pantas. Lebih mengantarkan dan mendidik kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Mungkin hadis ini sering kita dengar. Namun kita juga sering untuk diingatkan dengan hadis ini. Jadi yang mendasari kita menyebutkan hadis ini, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah nasihat untuk saya pribadi.
Ya, karena terkadang kita itu lebih cenderung melihat sesuatu yang ada pada orang lain. Jarang kita memperhatikan apa yang ada pada diri kita. Di dalam hadis ini Rasul mengingatkan. Ya. Terkadang kita punya sesuatu. Kita nggak melihat sesuatu itu. Yang kita lihat adalah sesuatu yang ada pada orang lain. Maka yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendidik kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Untuk meremehkan nikmat Allah. Namun Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis ini agar kita itu melihat kepada orang yang di bawah kita. Janganlah kalian itu melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena yang seperti itu akan mendidik kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Mendidik kalian untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ketika seorang hamba dia melihat kepada dirinya, diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi harta, diberi keluarga, diberi anak. Ketika ternyata dia melihat kepada dirinya, kemudian dia bandingkan kepada orang yang di bawah mereka, yang di bawah dia, dari sisi keluarganya, sisi hartanya, kesehatannya, maka dia akan bersyukur. Itu konsep hidup yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu kita melihat kepada orang yang di bawah kita, jangan melihat kepada orang yang di atasnya. Karena ketika kita melihat kepada orang yang di atas kita akan lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita itu lebih cenderung melihat ke yang atas. Dan itu melupakan kita dari bersyukur kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pesan Rasul kepada kita untuk menjalani hidup ini. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kalian kepada orang yang di bawah kalian, janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Hadis ini ditafsirkan oleh Rasul di hadis yang lainnya. Dalam hal apa kita melihat kepada orang yang lebih rendah? Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita dalam hal dunia. Dalam hal mencari dunia. Dalam hal materi. Kita diperintahkan untuk melihat orang yang di bawah kita. Hal ini ditunjukkan dalam hadis masih dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza nazara ahadukum ila man fudzila alaihi fil mal wal khalqi, falyanzur ila man huwa asfala minhu." Kata Rasul menafsirkan hadis yang kita baca ini, dalam hal apa kita diperintah untuk melihat kepada orang yang di bawah kita? Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian itu melihat kepada orang yang Allah berikan kelebihan dalam hal harta dan dalam hal fisik, maka lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih rendah dari itu. Maka di sini Rasul alaihi salatu wassalam menafsirkan bahwa kita diperintahkan untuk melihat kepada orang yang di bawah kita dalam hal dunia. Dalam hal harta, dalam hal materi, dalam hal fisik. Kita lihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Bukan dalam perkara agama. Namun kalau dalam perkara agama, dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah, dalam perkara ilmu, kita diperintahkan oleh Allah, bahkan diperintahkan juga oleh Rasul untuk bersemangat. Berlomba-lomba melihat kepada yang di atas. Agar kemudian hati ini pun terpancing untuk bisa mendahuluinya. Itu dalam perkara agama. Dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah, kita itu diperintahkan untuk melihat kepada yang di atas. Bukan melihat kepada yang di bawah.
Namun perkaranya jangan dibalik. Terkadang orang ini dalam perkara ini dibalik, ya Pak tidak? Ya. Dalam perkara agama, lah wis ngono lah. Ya, orang apa lah. Dalam perkara dunia nggak mau kalah. Bahkan Rasul itu mengajarkan kepada kita bukan seperti itu. Ya. Jangan kemudian hadis ini dibawa ke dalam perkara agama dan perkara ibadah. Karena Rasul telah menafsirkan dalam hadis yang lainnya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dalam hal harta dan materi. Ya. Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang Allah lebihkan harta dan fisiknya, lihat kepada orang yang lebih rendah. Maka dalam hal ini, dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah, dalam perkara mengejar surga, kita itu tidak boleh melihat kepada orang yang lebih rendah. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat kepada yang di atas kita. Betapa banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan hal demikian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah kalian itu menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Kita diperintahkan bersegera, berlomba-lomba. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dalam hal demikian mencari surga, hendaklah kalian itu berlomba-lomba. Saling kejar mengejar, jangan sampai kalah. Lihat kepada yang di depan, lihat kepada yang di atas, jangan lihat ke belakang. Dalam mengejar ampunan, dalam mengejar surga, dalam mengejar kebaikan yang ada di sisi Allah, lihat ke depan. Ya. Berlomba-lomba, jangan lihat mundur ke belakang. Fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lombalah kalian itu dalam hal kebaikan. Itu pesan dari Allah dalam Al-Quran. Jadi dalam perkara kebaikan, dalam perkara agama, dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah, ilmu, hendaklah kita melihat kepada yang di depan kita. Hendaklah kita melihat kepada yang di atas kita. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu." Kalau seandainya manusia tahu keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapati itu semua kecuali harus diundi, maka hendaklah mereka mengundi. Jangan ada yang mengalah, harus diundi, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam mendidik kita tidak boleh mengalah dalam kebaikan. Dalam hal keutamaan surga, kita lihat kepada yang di depan kita. Berlomba-lomba. Jangan mau kalah. Dalam hal ilmu, ibadah, kita lihat kepada yang di depan. Ya. Demikian juga, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang kok mengunggulimu dalam perkara dunia, lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, lebih maju usahanya. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah, maka ungguli dia dalam perkara akhirat. Ya. Itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Untuk mempraktekkan hadis Rasul tadi yang kita sebutkan. Apabila engkau melihat seseorang yang mengunggulimu, melebihimu dalam perkara dunia, maka lihatlah, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Ya. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara.
Yang itu semua kembali kepada kebaikan fil akhirah. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Ya. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu biha ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Allah berikan kepadanya Al-Quran. Allah berikan kepadanya ilmu. Dia mengamalkan Al-Quran itu sepanjang siang dan malamnya. Kita boleh iri kepada orang yang seperti ini. Kita boleh hasad kepada orang yang seperti ini. Allah berikan kepadanya Al-Quran. Kemudian dia mengamalkan Al-Quran tersebut sepanjang malam dan siangnya. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Kita boleh melihat kepada orang yang seperti ini, mengunggulinya. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allahu mala, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah lebihkan dengan harta, kemudian dia menginfakkan harta itu di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Ini boleh hasad dalam hal ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, lebih maju usahanya, enggak apa-apa. Fanafishu fil akhirah. Namun ungguli dia dalam perkara akhirat. Namun kalau ketika kamu melihat orang kok lebih semangat ibadahnya darimu, lebih rajin sholat jamaahnya darimu, lebih rajin baca Qur'annya, lebih semangat menuntut ilmunya, maka jangan sampai kalah. Kejar dia, ungguli dia dalam perkara ini. Itu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian juga kata Wahib ibn al-Warid, ya, atau Wuhaib al-Warid, beliau mengatakan, in istata'ta alla yasbiqaka ila Allah ahadun faf'al. Jika engkau mampu, tidak ada seorang pun yang mengejarmu, yang mengunggulimu dalam perkara akhirat, ya, maka lakukanlah. Jika engkau mampu, tidak ada seorang pun yang bisa mengunggulimu, mengejarmu kepada Allah. Artinya jika engkau mampu menjadi orang yang terdepan dalam perkara kebaikan, dalam perkara agama, dalam perkara akhirat, engkau bisa menjadi orang yang terdepan, tidak ada yang bisa mengunggulimu, lakukan. Jaga perkara ini. Ya. Namun tidak kemudian seorang itu sombong, tidak. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini maksud dari hadis yang kita sebutkan. Demikian juga disebutkan oleh sebagian salaf, "Lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa'a lillahi minhu, kana yanbaghi lahu an yuhsinahu dzalik." Kata sebagian salaf, kalau seandainya ada seseorang dia mendengar kok di sana ada orang yang lebih taat daripada dia, lebih berilmu dibandingkan dia, lebih dekat dengan Allah dibandingkan dirinya, hendaklah kabar yang seperti ini menyedihkan dirinya. Kenapa saya kalah? Dia lebih dekat dengan keutamaan Allah. Ya. Ini sebagian salaf seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis. Bahwa pesan Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang di atas kalian. Ini dalam perkara materi, dalam perkara dunia. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk melihat kepada orang yang di bawah kita. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sidi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini menyebutkan, ya laha min wasiyatin nafi'ah wa kalimatin syafiyatin wafiyah. Betapa bermanfaatnya wasiat ini. Betapa
mencukupi, ya, dan berfaedah wasiat ini. Fahada yadullu ala al-hathi ala syukrillah bil i'tiraf bi ni'amihi. Maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk seorang itu bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmat-nikmatnya, menyebut nikmat-nikmatnya, dan menggunakan kenikmatan itu untuk mentaati Rabbnya. Melakukan segala sebab yang bisa membantu dia untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itu ra'sul ibadah. Itu kepalanya ibadah, itu syukur. Ya. Dan syukur itu adalah buah dari apa yang dia lakukan. Ya. Dan kata para ulama bahwa syukur itu adalah benteng untuk menjaga nikmat yang sedang dia rasakan. Dan sebab untuk dia bertambah nikmatnya. Kata Umar ibn Abdul Aziz, asyukru sababun nikmah wa maziduha. Syukur itu adalah sebab datangnya nikmat dan sebab bertambahnya nikmat. Wa aslul khair. Syukur itu adalah pokok dari segala kebaikan. Wa aujabuhu 'alal ibad. Dan syukur itu adalah kewajiban yang paling wajib dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Fa innahu ma bil ibad min ni'matin zahiratin wala batinatin khasatin aw 'amatin illa min Allah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu mendapatkan nikmat baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang khusus untuk dia ataupun untuk juga orang yang lain, melainkan itu datangnya dari Allah. Ya. Dialah Allah yang mendatangkan kepadanya kebaikan, yang menolak darinya kejelekan. Maka sangat wajib bagi hamba tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah. Dan wajib bagi seorang hamba untuk menempuh sekian sebab dan cara untuk bisa membantu dan menolong dia untuk bersyukur kepada Allah. Dan di antara sebab masyarakat muslimin untuk dia bersyukur adalah mengamalkan hadis ini. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam membimbingkan kepada kita obat yang sangat mujarab ini. Ini obat untuk seorang bersyukur. Wasabab al-qawi li syukri ni'amillah. Sebab yang sangat kuat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ini sebab terkuat untuk seorang itu bisa bersyukur kepada Allah. Wa huwa an yalhadhal 'abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasabi wal mal wa asnafin ni'am. Yaitu seorang itu memperhatikan di setiap waktu dan keadaannya kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Lebih rendah nasabnya, lebih rendah akalnya, lebih rendah hartanya, dan segala bentuk macam-macam nikmat yang lainnya. Lihat kepada orang yang di bawah kita. فَمَتَى اسْتَدَامَ هَذَا النَّظَرُ اضْطَرَّهُ إِلَى كَثْرَةِ الشُّكْرِ رَبِّهِ وَثَنَاءِ عَلَيْهِ. Maka kapan saja hamba tersebut ya, terus-menerus dia melakukan, mempraktekkan hadis ini, cara pandangnya seperti ini, melihat kepada orang yang lebih rendah, maka akan mengantarkan dia untuk banyak bersyukur dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lihat sedang naik motor. Ya. Lihat ada orang yang naik sepeda, bersyukur kepada Allah. Dulu saya seperti itu. Betapa sulitnya saya dulu mengumpulkan uang untuk beli motor. Sekarang saya sudah punya motor. Ternyata banyak di antara saudara kita yang masih naik sepeda, bahkan yang ada yang jalan kaki. Maka ketika cara pandang seorang itu dalam menjalani hidup ini seperti ini, yang diajarkan oleh Nabi, maka dia akan terus-menerus bersyukur dan banyak memuji Allah. فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَرَى خَلْقًا كَثِيرًا دُونَهُ بِدَرَجَاتٍ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ. Maka dia akan senantiasa terus-menerus melihat betapa banyak manusia yang lebih rendah daripada dia. Ya, dari nikmat-nikmat ini semua. وَيَتَمَنَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. Betapa banyak di antara mereka yang berangan-angan untuk mendapatkan seperti yang kita dapatkan.
Di antaranya kenikmatan adalah nikmat majalis al-ilm. Ini yang patut untuk kita syukuri masyarakat muslimin. Betapa banyak manusia itu ingin belajar, ingin mendatangi majelis ilmu, namun masih berat. Belum Allah gerakan hatinya. Belum Allah mudahkan. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Wa yatamanna katsirun minhum an yasila ila qaribin mimma uti min afiyatin wa malin wa rizqin. Betapa banyak di antara manusia yang mereka ingin berangan-angan untuk mendapatkan seperti yang kita dapatkan dari kesehatan, harta, fisik yang baik. Fayahmadullah ala dzalika hamdan katsira. Maka ketika dia cara pandangnya seperti ini, maka dia akan banyak memuji Allah. Lisan ini tak ada henti-hentinya memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Wa yaqul alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dia akan mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, mengutamakanku di atas makhluk yang sangat banyak. Yanzuru ila khalqin katsir mimman sulibu uqulahum. Ketika dia ternyata diberi akal yang sehat, bisa berfikir, bisa memahami, maka lihatlah kepada orang-orang yang Allah cabut akal mereka. Di antara manusia ada orang-orang yang Allah cabut kesehatan akalnya. Mereka berjalan-jalan di pinggir jalan. Ya. Orang-orang gila. Demikian juga orang-orang anak-anak yang kurang akalnya. Kita lihat kepada orang-orang yang seperti ini. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita akal yang sehat. Fayahmadu rabbahu ala kamalil aql. Maka dia akan memuji Rabbnya atas kesempurnaan akal yang Allah berikan kepadanya. Wa yushahidu alaman katsiran laisa lahum qutun muddakharun. Betapa banyak dia menyaksikan, melihat manusia laisa lahum qut muddakharun. Dia tidak memiliki bahan makanan yang bisa dia makan. Kita alhamdulillah bangun tidur beras ada di dapur. Ya Pak, tidak Pak? Ya. Ya walaupun gak ada ya nempur. Ya. Namun masih punya uang untuk bisa makan. Kita alhamdulillah. Ya. Betapa banyak saudara kita. Ya. Bangun di pagi hari, tidak ada makanan kecuali harus kerja dulu baru bisa dia makan. Ya. Maka ketika kita melihat yang seperti ini, kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Kita bangun pagi ada beras, ada uang untuk beli sayur dan lauk. Anak-anak sehat, istri pun sehat. Alhamdulillah, itu kenikmatan besar. Kita melihat di sana, ya, ada orang yang di pagi hari tidak ada beras, kepengin makan harus bekerja dulu, kerja di hari itu untuk makan di hari itu. Banyak di antara saudara-saudara kita. Bukan di sini, di negeri lain. Ya. Wala masakin ya'wuna ilaiha. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak memiliki tempat tinggal yang dia berteduh di dalamnya. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita rumah. Kita bisa beristirahat. Kita bisa nyaman di situ. Ya. Bisa canda tawa dengan keluarga. Punya rumah alhamdulillah. Walaupun ala kadarnya. Lihat kepada saudara-saudara kita di sana. Selama ini puluhan tahun belum punya memiliki rumah. Hidup di kolong jembatan, di pinggir-pinggir toko. Bahkan dengan anak dan istrinya. Ya, alhamdulillah. Yang punya rumah walaupun ngontrak, alhamdulillah. Masih punya uang untuk ngontrak. Di sana ada yang tinggal di kolong jembatan, yang di pinggir toko. Bahkan ada yang harus bikin rumah ala kadarnya. Dengan kertas, dengan plastik. Ya. Terkadang kita butuh untuk melihat yang seperti ini masyarakat muslimin. Untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang dimuliakan oleh Allah dengan nikmat yang besar. Ya. Maka ketika cara pandang seorang seperti ini, ya, maka hal ini akan menjadikan dia bersyukur dan banyak memuji Allah. Wa huwa mutmainnun fi maskani.
Sementara dia itu nyaman di tempat tinggalnya. Muwassa'un 'ali rizquh, dilapangkan rizkinya. Wa yara khalqan katsiran qad ibtulu bi anwa'il amrad. Dia melihat betapa banyak manusia mereka diuji dengan beragam penyakit. Wa asnafil asqam, betapa banyak manusia yang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang menimpa kepada dirinya. Ada yang stroke, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi, apalagi penyakit Pak? Ya, banyak. Ya. Wa huwa mu'afan min dzalik, sementara dia sehat dari penyakit itu semua. Musarbalun bil afiyah, dipakaikan kepadanya kesehatan, bisa beraktivitas. Wa yushahidu khalqan katsiran qad ibtulu bi bala'in afdha'a min dzalik. Dia saksikan betapa banyak manusia mereka diuji dengan musibah yang lebih besar daripada dia. Binhirafiddin, seperti seorang itu dipalingkan dari agama Allah. Itu musibah. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah. Istiqamah. Wal wuqu' fi qaduratil ma'asi. Betapa banyak manusia mereka terjatuh dalam lubang-lubang kemaksiatan. Wallahu qad hafizahu minha aw min katsirin minha. Sungguh Allah telah menjaga dia dari itu semua atau dari kebanyakannya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan Rasul yang sangat berharga untuk kita. Maka barang siapa yang bisa mempraktikkan wasiat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan qanaah. Wa yata'ammal unasan katsirin qad istawla 'alaihim ham wa malakahum al-husn wal wasawis wa dhiqus sadr. Dia renungi, dia perhatikan betapa banyak manusia mereka dikuasakan kepadanya kesedihan. Hidupnya enggak tenang. Sedih. Kuasakan kepada mereka wasawis, bisikan-bisikan dan sempitnya dada. Ya, ada di antara manusia yang seperti itu. Hidupnya enggak pernah merasa tenang. Meskipun dari materi mereka miliki, harta mereka miliki, jabatan pun tinggi. Ya. Namun dipenuhi hatinya dengan ketakutan, wasawis, dan sempit dadanya. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Ini bukan orang-orang yang mungkin apa? Secara materi nggak punya, bukan. Orang-orang yang kaya, tinggi jabatannya, namun mereka depresi. Dikuasakan kepadanya ketakutan, kesedihan, sempitnya dada. Tsumma yanzuru ila afiyati min hadzal da'. Kemudian dia pun lihat, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita ketenangan hati, kenyamanan dalam ibadah. Bahagia dengan keluarga. Enggak ada tekanan hidup, enggak ada kekhawatiran, enggak ada ketakutan. Aman di rumah kita. Ibadah aman. Mau ke sana kemari aman, tidak ada tekanan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang ternyata sampai hari ini dirundung ketakutan. Ya. Mau keluar rumah, takut terkena peluru. Mau keluar ke masjid, takut dihujani peluru. Itu mereka. Dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Kita alhamdulillah, mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke ladang, aman kita. Semoga Allah menjaga negeri ini. Wa minnatillah alaihi birahatil qalbi. Allah berikan kepadanya rahatul qulub. Hati yang nyaman, hati yang rahah, yang lapang. Hatta rubbama kana faqiran yafuqu bi hadhihi ni'mah. Bahkan terkadang dia itu mungkin dilihat dari sisi materi dia orang yang fakir, orang yang miskin. Orang yang tidak cukup dari segalanya. Ini orang yang biasa. Namun Allah berikan kepadanya sifat ini, nikmat ini, qanaah. Hati yang tentram. Ya, itu lebih nyaman dibandingkan orang-orang yang kaya. Ya, itu qanaah masyarul muslimin. Ya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam,
qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu biman ata. Ya, beruntung sekali orang yang masuk ke dalam Islam, diberi rizki yang cukup, diberi qanaah, ya, yaitu merasa cukup dengan nikmat Allah. Thumma man ibtuliya bi syai'in min hadhihi al-umur yajidu alaman katsiran a'zama minhu wa ashadda musibatan. Kalau seandainya ternyata dia itu Allah berikan musibah kepada dirinya, Allah timpakan rasa sakit kepadanya, lihat kepada orang yang lebih parah daripada dia. Luka di tangan, alhamdulillah, cuma di tangan. Ini luka kalau seandainya di mata, sakit sekali. Luka bakar di tangan, alhamdulillah. Ini kalau seandainya terjadi di wajah, alhamdulillah cuma di tangan saja. Ya, banyak bersyukur kepada Allah. Ya, lihat pada orang yang lebih sakit dibandingkan dia. Maka terkadang masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita butuh mengunjungi rumah-rumah sakit. Untuk kemudian kita kembali melihat kepada diri kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dari penyakit-penyakit itu semuanya. Fayahmadullah ala wujudil afiyah wa ala takhfifil bala. Maka dia memuji Allah adanya kenikmatan ini, kesehatan ini, diringankan dari segala musibah. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'dhamu minhu. Karena sesungguhnya tidak ada musibah melainkan didapati musibah yang lebih besar daripada dia. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah untuk bisa mengamalkan petunjuk Nabi ini, dia akan terus bersyukur kepada Allah. Ya. Dan dia akan terus menerus, ya, melihat kenikmatan itu kepada orang yang lebih rendah. Ya. Namun barang siapa yang membalik urusan ini, dalam perkara dunia lihatnya kepada yang di atas, ya, selalu cara pandangnya kepada orang yang di depan dia dalam perkara dunia, ya, maka dia akan meremehkan nikmat Allah, akan hilang syukur dari dirinya. Dan kapan saja syukur itu hilang dari dia, maka kenikmatan-kenikmatan itu pun satu persatu akan pergi darinya. Dan akan datang kepadanya niqam, musibah, diuji dengan kesedihan. Ya. Wattasakhut lima huwa fihi minal khair. Dan akan merasa benci dan murka terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini mendatangkan kemadaratan dalam agama, dunia, dan akhiratnya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini, wasiat yang seperti ini penting untuk kita baca dan selalu kita ingat. Ini konsep hidup dari Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai sini. Karena ini subuhnya kasih. Mulai talim aja tadi 4:30. Ini cukup sudah ya Pak ya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.